Halo guys, welcome back to my channel. Tahun 2024 sudah lewat dan welcome di tahun 2025. Narasi apa yang paling bagus kok di tahun 2025 ini? Apakah reward asset, AI, atau CBDC, atau apa nih kok? Nah, jadi pada video kali ini gue akan membahas koin-koin yang prospek di masa depan. Tetapi sebelum gue bahas di tahun 2025 narasi yang bagus apa, gue mau evaluasi tahun 2024 kemarin. Jadi buat teman-teman yang ngikutin channel ini dari tahun 2024 ya, gue udah bahas beberapa altcoin yang potensial naik ya di tahun 2024. Dan kita langsung lihat aja hasilnya seperti apa ya. Oke, jadi di sini jujur aja gue udah ngerekap semuanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada sekitar 20-an altcoin ya yang gue analisa di YouTube channel ya. Tapi sisanya apakah gue punya investasi di koin lainnya? Tentunya gue punya puluhan altcoin lain yang gue invest ya teman-teman, selain dari altcoin yang gue bahas di YouTube. Nah, jadi apa evaluasinya kok dari tahun 2024 dan pembelajaran buat kita apa sih ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, keuntungan yang paling besar ada di koin Bitget ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngikutin ya, BGB ini udah sering banget gue bahas ya teman-teman, waktu harganya di sekitar 0,8, 1 dolar gue masih bahas, 1,2 gue masih bahas ya. Dan sekarang harganya sudah 6,5 dolar. Tentunya buat teman-teman yang kemarin ngikut beli BGB, congrats ya, dapat 600% loh bro. Jadi gue juga untung yang paling gede gue juga memang ada di BGB ya teman-teman. Karena BGB ini bukan cuman mendapatkan untung dari kenaikan harganya ya, tapi gue itu tiap bulan itu bisa dapat lumayan dari sini ya teman-teman ya, yaitu dari launch pool, dari pool X, rebate yang gue dapatkan dari si BGB ini ya teman-teman. Nah terus di posisi kedua ada XRP ya teman-teman ya, terus di posisi ketiga ada Ondo, keempat ada HBAR, dan kelima ada Dogecoin. Memang 5 koin ini adalah 5 koin yang menurut gue altcoin yang terbaik ya teman-teman ya, yang kemarin gue juga banyak bahas ya. XRP salah satunya yang gue udah bahas berkali-kali kalau ini sudah saatnya ya teman-teman. Waktu itu harganya masih 0,6. Kalau sekarang kan harganya udah sampai 2,3, bahkan harga tertingginya itu di 3 dolar. Jadi untungnya itu kurang lebih sekitar 400% ya kemarin ya teman-teman. Gue pribadi sendiri ya teman-teman, kalau BGB itu belum gue take profit, tapi kalau XRP udah gue take profit di 3 dolar ya. Jadi karena gue ngelihat dia udah masuk ke top 3, tentunya gue langsung jual saat itu juga ya. Begitu pula juga dengan Ondo ya teman-teman. Cuman kalau Ondo bedanya gue nggak take profit di ini ya teman-teman ya, gue nggak take profit di harga tertingginya di sekitaran 1,6 dolar, tapi gue take profitnya memang di sekitaran 1 dolar ya teman-teman. Karena waktu itu gue juga nggak expect kalau Ondo bisa naik setinggi ini ya teman-teman. Nah HBAR juga gue juga udah take profit ya, tapi untungnya nggak sampai 200%, mungkin cuma 100% ya. Dogecoin juga gue udah take profit duluan, kurang lebih untungnya 50% kemarin. Jadi kalau kita hold sampai sekarang justru lumayan banget ya teman-teman. Nah, TRX juga sama, XDC semua ini udah gue jual semua ya teman-teman. Nah, kalau BNB ini gue masih hold ya teman-teman sampai sekarang. Dan ya kalau kita hold sampai sekarang juga untungnya masih lumayan banget ya teman-teman, 50-an%. Nah, Solana juga oke ya teman-teman, masih dapat 37%. RSR juga nih teman-teman ya, lumayan. Tapi kalau RSR gue udah take profit waktu dia naik jadi 2 kali lipat ya, 0,02 gue langsung jual tuh teman-teman semuanya. Ya, jadi RSR sih gue masih untung 100%. Untuk koin-koin lainnya, Uni, Render, Phantom, dan yang lain-lain ini walaupun masih untung 9%, tapi gue ngerasa ini investasi yang kurang baik ya waktu di tahun 2024. Ya, jadi kenapa investasi kurang baik? Karena returnnya kurang dan bahkan minusnya itu sampai gede banget nih. Ini bahkan kalau teman-teman lihat nih ya, kita evaluasi dari yang paling bawah deh, Manta ya. Nah ini Manta itu adalah evaluasi yang bener-bener penting ya, karena Manta seperti yang teman-teman tahu ya, kemarin kan ada harta tahta Manta ya lah, itu kan gara-gara Manta itu dipom-pom atau misalnya direkomendasikan oleh salah satu influencer atau akademi yang paling besar di Indonesia ya. Dan ternyata walaupun direkomendasikan banget ya teman-teman, ternyata bisa aja rungkat ya sampai minus 74% sampai sekarang ya. Jadi ini juga salah satu kesalahan terbesar gue ya, dimana gue juga ikutan ya kemarin ya, jujur aja gue juga
karena gue ngelihat banyak yang beli, terus udah gitu gue juga lihat influencer yang besar aja merekomendasikan Manta, jadi gue juga waktu itu ikutan. Nah ini akibatnya teman-teman ya, karena ikut-ikutan minusnya gede lagi ya. Dan Manta itu salah satu porto yang gue paling besar juga ya teman-teman. Jadi yang besar itu gue Manta, BGB, XRP, sama BNB ya teman-teman ya. Itu yang gede-gede tuh gue masukin portonya di situ. Ya, jadi gue ngerasain kehilangan yang lumayan banget juga dari Manta nih. Dan untuk selain itu ya, selain kita jangan cuma ikut-ikutan ya, untuk meme coin juga ya teman-teman. Jadi gue juga kemarin masukin di Dogecoin ya, $4, gue bisa berharap bisa sampai $10. Tapi ternyata kan sekarang rungkat-rungkat juga ya, tinggal $1,6. Jadi untuk meme coin ya, kalau saran gue memang secepatnya aja take profit ya. Jadi kalau gue sendiri apakah masih profit? Ya gue profit sebenarnya teman-teman. Kalau gue waktu itu udah take profit bukan take profit, gue cut loss kalau nggak salah. Jadi udah $4 gue jual waktu itu. Jadi minusnya nggak sampai segede ini. Nah tapi memang kalau meme coin itu evaluasinya adalah kalau teman-teman investasi di meme coin ini hati-hati, karena meme coin itu nggak ada fundamentalnya. Jadi itu cuman koin-koinan ya. Yang masih boleh di hold itu paling Doge, karena Doge itu komunitasnya kuat. Sisanya menurut gue jangan di hold ya. Kalau Shiba Inu gimana kok? Shiba Inu juga kuat sih sebenarnya. Ya paling gue tolerir PP, Shiba Inu sama Doge ya. Sisanya sih gue kurang suka ya sama meme coin. Oke, karena fundamentalnya itu menurut gue nggak ada. Dan koin mana sih yang menurut Koko paling bagus atau hasilnya paling luar biasa di tahun 2024? Ya koin exchange ya teman-teman, di luar Bitcoin dan Ethereum. Ethereum juga hasilnya kurang bagus sih sejujurnya. Jadi gue ngerasa untungnya paling lumayan itu selain dari Bitcoin ya, karena kan Bitcoin yang paling amannya juga ya di koin-koin exchange ya. Jadi ini adalah naratif yang justru gue suka, karena baik BGB ataupun BNB tidak hanya gue dapetin kenaikan capitalnya, tapi gue dapetin rebate koinnya ya teman-teman ya. Bahkan BNB sebenarnya kalau teman-teman ikutin, waktu itu gue belum upload ya, tapi gue udah beli di $200. Jadi sebenarnya untungnya itu udah sampai 4 kali lipat untuk BNB. Cuman dulu gue nggak masukin terlalu gede ya di BNB. Nah itu aja sih salahnya. So gue dulu lebih yakin ya. Jadi kalau gue lihat sih koin-koin exchange ini, kalau kita lihat exchange yang bertumbuh, maka potensinya itu gede banget ya. Nah kita coba lihat nih. Gue mau sedikit sharing juga nih teman-teman untuk keuntungannya. Memang kalau kita invest di koin BNB atau BGB atau misalnya koin-koin exchange lain itu gimana sih gitu ya. Salah satunya adalah ini teman-teman, jadi ada launch pool, ada pool X, dimana kita kan bisa tinggal di stakingin aja, jadi seperti di deposito ini ya, tapi bedanya ini kita bisa withdraw kapanpun ya, jadi enak banget ya. Dan teman-teman bisa lihat deh yang gue dapetin selama 1 tahun ini ya. Jadi kan gue beli kurang lebih di bulan Maret nih, waktu harganya $0,8, gue cicil juga di 1, gue cicil juga 1,2, kurang lebih gue dapet total itu nggak gitu banyak ya, paling cuma 3.000-an, 3.500-an BGB ya teman-teman ya. Waktu itu gue juga nggak berani all-in, paling modalnya sekitar 50 juta. Nah kita coba bayangkan dari rebate bunganya aja ya teman-teman dari launch pool. Gue selama ini udah dapat sekitar $700. Jadi bayangin dalam kurang lebih 8 bulan itu gue dapet sekitar lumayan banget ya, yang pastinya $700 itu dari berapa ya, 50 juta ya kan, gue dapat 10 jutaan, berarti dapat 20% loh ya. Belum lagi ditambah kenaikan capitalnya juga menurut gue nggak kalah gede ya. Ya teman-teman bisa hitung sendiri aja kalau dikali 6 jadinya berapa ya. Sampai sekarang pun gue masih hold dan gue masih melakukan launch pool ini. Jadi itulah pembelajaran yang menurut gue penting ya. Jadi kalau teman-teman mau investasi ya, mau pilih koin mana yang bagus ya, sekarang di tahun 2025 ini menurut gue jangan kebanyakan altcoin ya. Karena jujur aja ya, walaupun untung gue di BGB dan XRP besar dan Ondo besar, tapi sebenarnya di luar list ini teman-teman, koin yang gue beli tuh banyak banget ya teman-teman. Jadi ada 30 koin lagi kalau gue nggak salah. Gue kan tebar jala ya waktu itu strateginya. Dan jujur aja minus dari yang gue lakukan dari tebar jala ya, itu justru menurut gue lebih besar dibandingkan keuntungannya. Karena kalau misalnya gue tebar jala di BGB, XRP, Ondo itu sebenarnya bukan tebar jala, karena di 3 koin ini memang gue waktu itu cukup yakin ya teman-teman. Kalau nggak usah bahas Ondo, HBAR, dan yang lain-lain deh. Gue paling yakin itu di BNB, BGB, dan XRP. Andai kalau gue cuman investasi di 3 koin itu ya, mungkin satu lagi Solana ya.
Tapi Solana sendiri gue nggak masukin ke pilihan karena ya masuk lah ya, karena sampai sekarang pun gue hold Solana, anggap aja 4 itu koinnya. Jadi waktu itu yang gue bener-bener yakin tuh cuma ini teman-teman, kalau ada tambahan lagi pun Ondo. Nah, kalau gue masukin hanya ke 5 koin ini aja, gue nggak akan perlu merasakan minus-minus yang ini. Ini kalau teman-teman buka lagi ya, gue juga lupa deh gue investasi di koin apa, tapi banyak banget teman-teman yang nyangkut. Yang minusnya 50%, 30%, 40%, 60%. Itu ternyata kerugian-kerugian itu tuh menggerus semua profit-profit yang di sini. Ya, jadi kalau misalnya kita masing-masing seimbang, itu tentunya akan sangat-sangat terdampak teman-teman. Apalagi kemarin gue Manta itu salah satu yang paling gede kan ya. Dan ternyata minusnya itu bener-bener bisa nutupin keuntungannya. Jadi hati-hati aja teman-teman. Saran gue untuk tahun 2025 ini ya, kalau gue sendiri buat diri gue sendiri ataupun mungkin teman-teman juga bisa ambil nasihat ini ya, itu jangan kebanyakan investasi altcoin. Maksudnya jangan terlalu banyak. Ya, pilih aja altcoin yang memang menurut kalian bener-bener bagus. Ya, jadi gue inget ada pepatah yang mengatakan kalau ketika kita mau investasi, ya, waktu itu sih investasinya saham ya, quotes-nya. Bukan yang paling penting itu bukan saham mana yang kamu pilih, tapi saham mana yang nggak kamu pilih. Nah, sama ketika teman-teman investasi altcoin, bukan altcoin mana yang teman-teman pilih yang penting, tapi altcoin mana yang teman-teman nggak pilih. Jadi sebenarnya jangan pilih terlalu banyak ya saran gue teman-teman, karena kita juga pusing ngikutin sampai gue waktu itu 50 koin ya. Belum lagi kita main meme koin yang kecil-kecil lah, aduh itu jadi bikin makin pusingnya. Ternyata overall juga kalau kita nggak dapet jackpot yang bisa naik 10x, 100x itu ternyata ternyata ya kita ujung-ujungnya cuma dapat ruginya doang teman-teman. Jadi kalau teman-teman emang mau masuk ke ranah sana yang dapetin 100x ya, 10x, 50x, ya saran gue sih teman-teman all out ya, bener-bener investasinya tuh teman-teman punya uang yang banyak, masukin bener-bener udah dihitung tuh berapa ratus meme coin yang teman-teman masukin. Kalau teman-teman cuma ambil 10, 20, nah itu kalau nggak dapet ya rungkat semua teman-teman, sayang banget gitu. Nah di sini pun gue belajar bahwa ya agak susah gitu kalau kita cari win rate yang paling cuman 1-3% ya dengan modal yang seadanya. Lebih baik kita dengan modal yang kita punya gitu seadanya, kita fokusin ke koin-koin yang memang kita yakin gitu ya, yang memang utility-nya atau kegunaannya itu sangat-sangat kelihatan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih itu gambarannya ya teman-teman. Nanti untuk next video gue akan bahas satu persatu naratif yang memang menurut gue oke untuk dibeli ya. Dan satu lagi hal yang perlu diperhatikan ya, mungkin tahun 2025 ini adalah tahun terakhir untuk altcoin season ya. Jadi buat teman-teman ya selalu pantau aset teman-teman di altcoin, karena bisa jadi tahun ini adalah tahun yang mulai masuk ke winter ya. Jadi teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai teman-teman malah nyangkut di pucuk. Oke, itu aja evaluasi gue di tahun 2024 dan persiapan tahun 2025. Jadi buat teman-teman stay tune di channel ini untuk mendapatkan naratif-naratif crypto altcoin yang akan naik di tahun 2025. Oke, itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.